Tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan menjalani pemeriksaan tes psikologi hari kedua. Hari ini tes psikologi menggunakan alat peraga. Setelah di hari pertama, Peggy diminta menggambar dan menulis. Ya, apa yang hendak dikejar dari Peggy Setiawan dengan tes psikologi ini? Apakah hendak menguji konsistensi Peggy untuk fakta yang sekarang dan yang ke belakang? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami kuasa hukum dari Peggy Setiawan, Pak Tony RM, ada ahli psikologi forensik dengan Mas Reza Indragiri, dan juga ada penasihat dari Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat petang Bapak-Bapak semua. Kita ke Pak Tony terlebih dahulu. Pak Tony, sebelumnya ini tim kuasa hukum menolak dijalankannya tes psikologi. Apa sebenarnya alasan utamanya? Ya, sebenarnya setelah kami tim kuasa hukum mendapat kabar bahwa Peggy Setiawan mau dilakukan pemeriksaan psikologi ya atau tes psikologi, tidak dari awal, sebenarnya awalnya memang berencana untuk menolak karena urgensinya apa kan. Nah, penasihat hukum Peggy Setiawan ya, tim kami itu khawatir kan, dengan pemeriksaan tes psikologi ini akan memaksakan, akan mencari celah ya, yang semula katakanlah masih lemah, kemudian jadi akhirnya dipaksakan dinilai menjadi kuat. Awalnya itu. Namun setelah tim kuasa hukum Peggy Setiawan kemudian datang bertemu dengan penyidik, bertemu dengan tim psikolog ya, akhirnya mereka menjelaskan secara sekilas bahwa perlunya dilakukan pemeriksaan psikologi ini untuk melihat ya beberapa hal agar penyidik lebih hati-hati untuk melanjutkan perkara ini. Nah, melihat hal itu ya, kemudian tim penasihat hukum akhirnya sepakat ya untuk mengizinkan dilakukan pemeriksaan psikologi. Nah, kemudian saya jelaskan juga hari ini saya tadi mendampingi ya, kemudian begitu dilakukan pemeriksaan psikologi kami di luar, tetapi kami sudah menanyakan kepada tim psikolog apa yang diperiksa, apa yang dilihat dari seorang tersangka Peggy Setiawan. Tadi psikolog menjelaskan kepada saya ya, pemeriksaan psikologi untuk diri Peggy Setiawan ini yaitu untuk melihat atas diri tersangka ini, yaitu mengenai satu ya intelijensi ya atau kognitif, yaitu kecerdasan ya atau fungsi otak. Jadi untuk melihat intelijensi atau kognitif. Kemudian yang kedua untuk melihat afeksi ya. Afeksi ini ya untuk menjabarkan tentang suatu perasaan ya. Jadi untuk mendapatkan respon yang baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk melihat motorik ya. Motorik ini ya untuk memeriksa pengendalian dan pengaturan fungsi organ tubuh itu. Nah, untuk melihat tiga hal ini saya tanyakan itu memang menggunakan 5 alat. Nah, namun 5 alatnya tidak disampaikan ya, hanya satu yang kemarin sudah saya sampaikan, yaitu MVCA ya. Mungkin Pak Reza Indragiri ya yang kemarin sudah menjelaskan ya, hanya itu. Nah, namun yang lainnya itu tidak dijelaskan, tetapi tujuannya adalah untuk melihat hal tadi ya, yaitu intelijensi atau kognitif, kemudian afeksi, nah kemudian yang ketiga motorik. Nah, mungkin Pak Reza Indragiri bisa dilihat kenapa 3 hal ini diperiksa ya. Baik Pak Tony, kita ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, seperti yang dipertanyakan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, urgensinya apa? Sebetulnya apa sih yang mau dilihat, arahnya kemana ini dari tes ini? Kalau saya mengenai psikologi tidak ahli ya, tetapi saya melanjutnya dari aspek penyidikan. Kenapa kok kemudian perlu pemeriksaan psikologi ini? Ini kalau saya melihat ya, kemarin pada waktu penyidikan yang pertama 2016 dulu, itu kan penyidik membuktikan kejadian ini hanya kebanyakan terlalu percaya pada keterangan saksi. Ya. Sedangkan bukti-bukti petunjuk yang lainnya itu kurang dimasukkan. Itu sehingga tapi dengan hanya menyampaikan bukti seperti itu pun ternyata hakim sudah menerima. Tapi kemudian setelah diterima, sekarang kan timbul protes itu bahwa ini keterangan itu dicabut, sehingga bukti yang kuat pada saat untuk pembuktian dulu itu seakan-akan jadi tidak ada maknanya kan gitu. Makanya
untuk berikut ini kan pemeriksaan ini kan untuk pemeriksaan yang untuk Peggy ya. Tahap berikutnya setelah yang dulu selesai gitu ya. Gitu. Nah, ini penyidik akan lebih berhati-hati lagi. Dia tidak akan menggantungkan pada satu keterangan saksi saja. Kemarin waktu menerapkan tersangka dia itu ya, waktu dikirimkan SPDP, itu kan berdasarkan keterangan AF, dengan Memel dan sebagainya itu ya, dan bukti-bukti dokumen yang disita dan sebagainya itu. Nah sekarang dia akan tambahin lagi dengan bukti-bukti lain yang berupa petunjuk untuk menguatkan daripada apa yang ditemui sekarang ini. Karena apa perlu dikuatkan? Karena bermunculan bukti-bukti lainnya yang menolak keterangan si Peggy ini, itu menolak untuk memberatkan ya, jadi meringankan. Nah dalam hal seperti itu kan mestinya polisi harus betul-betul jeli ya. Ini kira-kira ini nanti apakah memang si Peggy itu betul-betul bersalah dan kemudian bisa teruskan dengan penyidikan, atau memang cukup bukti bahwa dia itu tidak bersalah untuk menghentikan penyidikan gitu. Nah ini jadi intinya ini adalah prinsip kehati-hatian dari Polri, sudah tidak mau terjebak lagi dengan kondisi yang masa lalu di mana polisi dianggap hanya membebankan kepada keterangan saksi tanpa didukung scientific crime investigation kira-kira itu. Jadi ini faktor kehati-hatian sana untuk memberikan kepastian apakah nanti kira-kira jadi penuntutan ataupun dihentikan. Baik, ada faktor kehati-hatian yang sedang dijalankan oleh penyidik. Kita ke Pak Reza Indragiri. Mas Reza, ini dari pernyataan Pak Arianto ini apakah memang sudah benar, sudah sesuaikah penetap tes psikologi setelah ada penetapan tersangka ini? Satu poin yang harus kita insafi bersama bahwa vonis atas diri seorang terdakwa ditentukan berdasarkan terbukti atau tidak terbukti perilaku pidananya. Garis bawah, perilakunya. Baik. Sementara pemeriksaan psikologi, saya tidak yakin itu sungguh-sungguh pada sampai pembuktian tentang perilaku. Pemeriksaan psikologis yang dikenakan terhadap seorang tersangka pada tahap ini, perkiraan saya hanya akan sampai pada potret tentang kepribadian dan kecerdasan terperiksa. Apapun gambaran yang diperoleh dari pemeriksaan psikologis tersebut, misalnya, andaikan ternyata hasil pemeriksaan psikologis memotret terperiksa sebagai orang dengan kepribadian yang sangat-sangat buruk, tapi kalau ternyata perilakunya tidak terbukti, maka vonisnya tidak bersalah. Sekali lagi, betapapun potret kepribadiannya sangat buruk, masa lalunya sangat kelam, pengasuhannya tidak ideal, dan seterusnya, dan seterusnya. Berarti dikata lain tidak penting gitu ya Pak? Ketika seorang terperiksa berdasarkan pemeriksaan psikologis diketahui memiliki kepribadian yang sangat baik, namun ternyata dia melakukan perbuatan yang buruk alias pidana, maka dia divonis bersalah. Yang ingin saya garis bawahi adalah, sekali lagi, penyikapan terhadap seorang tersangka dalam kurung individu dalam situasi hukum semacam ini tidak ditentukan berdasarkan kepribadiannya, namun berdasarkan perilakunya. Oke, seberapa besar nilai dari tes psikologi ini yang kemudian bisa menguatkan petugas kepolisian kemudian menetapkan Peggy Setiawan ini adalah pelaku dari pembunuhan Vina dan juga Eki Cirebon? Nanti kita akan bahas usai jeda berikut. Kabar Petang masih akan kembali sesaat lagi. Baik, Anda kembali di Kabar Petang. Saya mau langsung ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau tadi dikatakan ini arahnya mungkin tes psikologi ini lebih kayak untuk menguatkan petugas soal status tersangka dari Peggy Setiawan. Artinya akan ada opsi juga kemudian Peggy Setiawan ini kalau memang ternyata tidak terbukti berdasarkan tes psikologi, ini bisa dibebaskan atau dicabut begitu status tersangkanya? Seperti Pak Hendra Giri sampaikan tadi ya, hasil tes psikologi itu bukan merupakan suatu bukti orang itu terlibat apa tidak gitu loh. Hasil tes psikologi ini hanya merupakan petunjuk untuk dikaitkan nanti kepada misalnya si hakim ingin mengetahui bagaimana karakteristik daripada pelaku ini. Nah, polisi sekarang sudah menyediakan kayak gini orangnya pemalu atau pemarah atau apa dan sebagainya. Misalnya begitu. Jadi hasil psikologi ini tidak membuktikan merupakan alat bukti bahwa dia berbuat apa tidak, tapi hanya menerangkan keadaan daripada si pelaku yang diduga itu kondisinya seperti ini, sehingga nanti kalau dikait-kaitkan dengan tindakan yang lain itu si hakim bisa, Pak Hakim itu bisa mempertimbangkan, oh iya kayak gini latar belakangnya lebih jelas gitu. Misalnya ya contohnya lagi kemudian keterangannya berubah lagi gitulah. Nah, dengan adanya tes psikologi ini kan Pak Hakim kan bisa menilai orang ini sebetulnya normal atau tidak normal ataupun ini gimana gitu. Jadi kira-kira
hasil psikologi itu tidak menentukan dia terbukti apa tidak, hanya menambah keterangan supaya bisa dipertimbangkan sebagai hakim untuk menilai suatu alat bukti yang lain itu apakah memang layak apa enggak dijadikan alat bukti gitu. Jadi ini arahnya cuma untuk memperkuat aja bukti yang dikumpulkan oleh polisi ya, itu bukti misalkan pengambilan keterangan daripada saksi. Oh, dia diambil dari orang yang seperti ini modelnya gitu. Nah gitu. Kan beda dengan orang yang modelnya lain kemudian keterangannya ternyata nanti mencabut lagi gitu kan, bisa kayak gitu jadinya. Saya kira ini untuk melengkapi supaya betul-betul kita tidak dianggap gegabah gitu, asal cuma percaya gini kemudian kita langsung jebret gitu menentukan orang, sehingga orang nggak bersalah nanti jadi bersalah gitu hanya gara-gara tindakan polisi memaksakan orang ini untuk jadi tersangka. Itu yang dihindari oleh polisi untuk berikutnya. Ya. Baik, Pak Arianto, kita ke pengacara dari Peggy, Pak Tony RM. Pak Tony, ini sudah psikologi sedang dilakukan. Ini sebenarnya bukti-bukti apa lagi, Pak, yang dikumpulkan ini untuk bisa membuktikan bahwa Peggy Setiawan ini tidak bersalah? Ya, pertama saya ingin mengapresiasi dulu tuh Pak Arianto. Kali ini komentar Pak Arianto itu membuat kami dan keluarga Peggy Setiawan adem kata-katanya. Karena sebelumnya selalu kan kami menilainya membela Polri ya, membela penyidik. Nah kali ini adem lah, objektif. Oke, jadi jadi gini, setelah saksi-saksi yang mengetahui bahwa Peggy Setiawan itu berada di Bandung ya, baik sebelum sampai saat kejadian, kami juga lagi mengumpulkan bukti-bukti ya, baik itu jejak digital, kemudian bukti-bukti lainnya ya, yang itu akan kami sampaikan nanti apabila ya perkara ini sampai ke persidangan, baik di pra-peradilan maupun di persidangan perkara pokok itu, Pak. Jadi untuk di kepolisian ini, untuk saksi-saksi ini kami sudah cukup ya, karena sudah lumayan banyak, sudah 7 saksi yang mengetahui bahwa Peggy Setiawan itu berada di Bandung pada saat sebelum dan sampai kejadian atau sampai setelahnya. Setelah kejadian juga memang berada di Bandung. Itu. Oke. Jejak digital itu maksudnya apa saja? Ya, akun Facebook Peggy Setiawan itu ya sudah sangat jelas ya, dari mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli terus sampai Agustus, sampai 24 Agustus itu berada di Bandung. Nah, saya ya tadi menanyakan kepada Peggy Setiawan mengenai akun Facebooknya itu, memang itu adalah akun Facebooknya. Lalu kami tanya, ini akun Facebook ini sudah diacak-acak, saya bilang, mengenai status keberadaan Peggy Setiawan berada di Bandung 24 Agustus, pokoknya banyak sebelum kejadian. Ini sekarang ini sudah berantakan. Saya tanya, penyidik minta nggak akun password Facebook? Lalu Peggy Setiawan tadi menjawab iya katanya. Oh pantas. Jadi saya curiga, saya khawatir ya, kami khawatir akun Facebook ya, itu jejak digital yang menunjukkan bahwa jauh sebelum kejadian, bahkan sampai menjelang kejadian ya, itu statusnya ada berada di Bandung, tidak di Cirebon ya. Kami khawatir dengan diacak-acak itu ya, itu menghilangkan, ini nggak fair gitu loh. Kalau berarti lokasi ini berubah terjadi, ya, yang acak-acak itu adalah oknum penyidik ya. Berarti dari lihat status di ya, tetapi tim kami sudah melakukan perekaman layar ya, atau screenshot status akun Facebooknya Peggy Setiawan itu, sehingga kami masih mempunyai bukti-bukti. Oke, baik. Mas Reza, ini kalau kita lihat kan sebetulnya yang sekarang ya, pengungkapan kasus ini kan kita tidak melihat atau mengetahui informasi soal novum baru terkait alat bukti pembunuhannya. Kalau kita lihat ini hanya berdasarkan kumpulan dari pengakuan-pengakuan saksi maupun terpidana lain. Bagaimana Anda melihat ini? Saya sejak awal mengatakan bahwa titik kritisi saya terhadap kerja pengungkapan kasus ini adalah kesan yang sangat kuat pengungkapan dilakukan dengan terlalu mengandalkan pada mencari keterangan pelaku, keterangan saksi, dan sejenisnya. Padahal metode semacam itu yang berangkat dari membongkar ingatan manusia sangat-sangat rapuh. Ingatan manusia mudah untuk terpecah-pecah dan juga mudah untuk berbelok kanan, berbelok kiri. Karena itu, ketimbang memforsir waktu dan stamina untuk mencari keterangan, lebih baik menggunakan pendekatan-pendekatan saintifik. Uji DNA, uji sperma, mengecek traumanya seperti apa dan sejenisnya. Ini yang saya istilahkan sebagai betapa pentingnya Polda Jabar
Polresta Cirebon Kota dan juga Polsek Talun untuk melakukan eksaminasi mulai ke titik hulu. Bukankah Polri sendiri yang selama ini selalu meyakinkan publik setiap kerja penegakan hukum mereka selalu berbasis saintifik? Nah, silakan saja direview ulang, lakukan eksaminasi kembali seberapa jauh ternyata uji saintifik itu sudah diselenggarakan atau belum diselenggarakan secara optimal pada tahun 2016 tersebut. Baik, bahkan ada juga Mas Reza, ini ada terdakwa terpidana juga yang akan melakukan novum dan juga ada saksi yang mencabut BAP. Ini Anda melihatnya seperti apa? Ya semakin jelas kan betapa ketika terjadi pencabutan BAP itu menunjukkan betapa keterangan yang diberikan terperiksa sangat mudah untuk berubah, sangat mudah untuk berubah. Beda cerita kalau kita bicara tentang uji saintifik yang saya sebutkan beberapa contohnya tadi yang sangat sulit untuk diubah, bahkan mustahil lah untuk diubah. Karena itu saya pribadi meyakini bahwa kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam identifikasi peristiwa itu maupun perilaku, baik itu perilaku maupun siapa melakukan apa, itu sangat mungkin meleset ketika sekali lagi proses pengungkapan kasusnya terlalu mengandalkan pada mencari keterangan-keterangan dari para terperiksa. Dalam kondisi frustrasi, kesulitan mencari alat bukti, sementara ada desakan dari publik, kemudian adanya deadline dari pimpinan, itu bisa membuat penyidik mengalami frustrasi. Kalau penyidik sudah mengalami frustrasi, boleh jadi proses pemeriksaan terhadap terperiksa akan berlangsung tidak secara objektif, tidak sesuai dengan peraturan, tidak sesuai dengan hak asasi manusia, melanggar praduga tak bersalah dan sejenisnya, dan juga tidak objektif dalam pengertian tidak dilakukan sesuai dengan koridor-koridor keilmuan atau saintifik itu tadi. Oke, baik. Pak Arianto, ini juga informasinya dari Liga Akbar, ini salah satu saksi kemudian mencabut BAP-nya yang 8 tahun silam. Kemudian juga kuasa hukum dari terpidana Rivaldi ini akan mengajukan PK terkait pencabutan BAP tersebut. Nah, kalau misalnya begitu Pak jalannya, kemudian ini keabsahan dari putusan pengadilan ini seperti apa? Karena kan terpidana Rivaldi ini sudah menjalani hukumnya 8 tahun, kemudian BAP-nya kemudian dicabut oleh salah satu saksi. Ya itulah saya katakan berulang-ulang ya dari awal ya. Kalau kita mau mengkoreksi putusan yang salah ini, taruhlah putusan kemarin itu dianggap salah karena polisinya gegabah, gitu kan. Membuktikannya cuma keterangan pakai keterangan saksi. Dan ternyata sekarang keterangan saksinya dicabut, kan berarti kan seakan-akan tidak ada keterangan saksi. Padahal kemarin kasus yang pertama itu dulu, itu dihukum, divonis dengan keterangan para saksi maupun terdakwa di depan sidang peradilan. Kenyataannya kayak gitu, akhirnya kan diputus, sudah putus seperti yang sekarang terjadi ini. Dan kemudian sekarang yang bersangkutan mencabut bahwa itu keterangannya. Sebetulnya itu tidak ada artinya di dalam untuk membatalkan keputusan itu. Tetapi kalau itu dianggap sebagai suatu fakta ya, dulu diperiksa, dikebukin dan sebagainya, sepanjang itu punya bukti yang otentik, itu sebagai novum yang dulu tidak pernah diungkapkan di dalam satu persidangan yang dulu itu bisa bekal untuk membatalkan putusan yang sudah inkrah itu melalui PK itu. Hanya itu saluran hukum yang bisa merubah ini kekeliruan yang dalam tanda petik yang dilakukan oleh polisi karena hanya berdasarkan kesaksian itu. Tetapi saya mengatakan ya, polisi itu ukuran keberhasilan tugasnya itu diukur dari vonis hakim. Apabila berkasnya itu sudah sempurna dan oleh jaksa dinyatakan tidak ada catat prosedur, tidak ada kekurangan bukti, itu oleh jaksa diterima dan kemudian diserahkan ke hakim untuk dituntut, dan ternyata itu sudah dituntut dan itu dihukum sesuai dengan penuntutannya itu, tugas polisi itu sudah benar walaupun tidak lengkap. Karena apa? Kemudian rapuh kan sekarang ditolak dengan penyanggalan kayak gini. Nah, kuncinya hanya pada PK aja pada mereka. Makanya saya sarankan ya tadi ya, kalau ada bukti digital mengenai Facebook dan sebagainya itu, ya itu dikumpulkan, itu yang jadikan norma baru. Jangan mengandalkan pada barang bukti yang sudah di tempat orang lain yang kemudian tidak bisa dipakai, itu nanti lemah akhirnya gitu. Jadi saran saya yaitu bisa saja yang dulu itu dirubah putusannya dengan menghadirkan bukti-bukti yang baru yang dulu tidak pernah diungkap di persidangan. Itu pasti akan berhasil dalam PK-nya itu. Nanti bisa dianulir tuh orang yang sudah dihukum itu ternyata tidak benar gitu. Bisa saja terjadi seperti itu. Gitu. Kalau ini sekarang ini kita kan sedang mengarah pada Peggy ya tuh. Peggy ini sekarang masih dalam tahap penyidikan.
inilah kesempatan sebanyak-banyaknya para pengacara itu mengumpulkan barang bukti untuk menyangkal bahwa Peggy itu tidak benar tersangka ini. Ajukan benar-benar dan itu supaya bisa masuk di dalam berkas polisi. Ini yang saya ingatkan ya. Yang harus keterangan-keterangan itu jangan hanya disampaikan ke media, tapi harus betul-betul masuk di dalam berkas perkara polisinya, sehingga berkas polisi yang dikirim ke jaksa nanti benar-benar memuat keterangan yang memberatkan maupun yang meringankan, sehingga jaksa nanti tidak tertipu lagi dalam tanda petik oleh polisi, hanya disodorkan yang memberatkan sehingga jaksa yakin ini bisa dituntut. Baik. Sementara keterangan meringankan itu tidak dimasukkan. Nah, itu namanya polisi curang kalau menurut saya gitu. Jangan sampai terjadi kayak gitu. Baik. Kalau mau fair gitu. Baik, kita ke Pak Tony kalau begitu. Ini melihat ada yang mencabut BAP, ada yang mengajukan PK. Ini Anda melihatnya seperti apa, Pak Tony? Ya, saya melihatnya memang PK itu salah satu jalan yang terbaik ya untuk kalau memang Liga Akbar itu mencabut, berarti kan Liga Akbar yang semula di dalam kesaksiannya dalam putusan pengadilan itu bersama dengan Muhammad Rizky boncengan dengan Pina, Liga Akbarnya itu sendiri, kemudian dilempari, Liga Akbar selamat, kemudian Liga Akbar mengenali salah satu pelaku ya, namanya Rivaldi. Nah dari Rivaldi kemudian ngoceh ya, menyebut nama-nama. Semula saya meyakini hal itu, tetapi kemudian setelah Liga Akbar mencabut keterangannya, ternyata Liga Akbar tidak berbarengan dengan Muhammad Rizky atau Eki, malah ketemu terakhir di SMA 4, kemudian pisah karena Muhammad Rizky pamit ke Kuningan. Berarti apa yang dituangkan dalam putusan itu, kesaksian Liga Akbar itu kan berarti nggak benar kan, menurutnya karena ditekan, mengikuti skenario penyidik dan seterusnya. Karena ini untuk bisa PK memang penasihat hukum itu ada lagi saksi Aep ya, selain Liga Akbar. Aep juga berperan penting juga karena yang menginformasikan kepada Pak Rudiana ya, ayah dari korban laki-laki, kemudian ditangkaplah waktu itu beberapa pelaku. Nah, Aep ini keterangannya bertolak belakang dengan keterangan dia ya di putusan pengadilan dan keterangan dia yang sekarang, yang mana ketika melihat rame-rame dilempari dia takut kemudian pergi. Nah, Aep ini berarti memberikan keterangan bohong. Jadi Aep harus dilaporkan ini ke polisi supaya dijerat dengan pasal 242 ayat 1 memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Nah, putusan pengadilan terhadap atas Aep terbukti memberikan keterangan palsu, maka putusan pengadilan itu menurut saya bisa dijadikan opum karena sudah terbukti bahwa Aep telah memberikan keterangan palsu sehingga membuat orang jadi dihukum, membuat terdakwa jadi dihukum. Jadi Aep harus dilaporkan dulu, putusan pidananya kalau terbukti Aep bersalah memberikan keterangan palsu, maka putusan pidananya bisa untuk jadi opum untuk PK. Oke, atas 8 terdakwa itu. Oke, itu kalau menurut saya. Terima kasih banyak Mas Tony, Mas Reza Indragiri, dan Pak Arianto telah bergabung bersama kami di Kabar Petang hari ini. Terima kasih, sehat selalu.